Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah tentang penerapan metode persamaan 3 momen atau mungkin bisa disebut juga metode tersebut dengan istilah metode Clapeyron. Sesuai dengan namanya, maka persamaan 3 momen itu diterapkan pada balok menerus dengan 3 tumpuan, sendi. Jadi ada 3 tumpuan sendi, berarti ada 2 balok. Untuk penjelasan teorinya, mungkin lebih detailnya, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang, penerapan pada tugas 1, soal di tugas 1. Seperti ini. Jadi pada prinsipnya, persamaan 3 momen itu teorinya memang diterapkan untuk balok menerus dengan 3 tumpuan masing-masing sendi. Berarti kalau ada 3 tumpuan sendi, berarti ada 2 balok, yaitu balok sebelah kiri dan balok sebelah kanan. Nah, perumusannya secara umum adalah seperti ini. Jadi, ini gambaran secara umumnya. Jadi katakanlah misalnya balok kiri itu punya beda tinggi terhadap tumpuan tengah HA, sedangkan balok kanan beda tingginya adalah HC, maka persamaan 3 momennya itu adalah seperti ini. Jadi, rumus persamaan 3 momennya adalah, MA kali L1 dibagi 1 ditambah 2 MB kali L1 dibagi I1 ditambah L2 dibagi I2 ditambah MC kali L2 dibagi I2 sama dengan 6 kali E kali HA dibagi L1 ditambah 6 kali E HC dibagi L2 dikurangi 6 kali A1 besar dan A1 kecil dibagi I1 kali L1 dikurangi 6 kali A2 besar dan A2 kecil dibagi I2 kali L2. Nah, di mana MA itu adalah tumpuan nilai momen di tumpuan kiri, MB adalah nilai momen di tumpuan kanan, MC adalah nilai momen di tumpuan MB adalah nilai momen di tumpuan tengah, MB, kemudian MC adalah nilai momen di tumpuan C. Ya. Sedangkan L1 adalah panjang balok yang sebelah kiri, L2 adalah panjang balok yang sebelah kanan. Kemudian I1 adalah nilai momen inersia yang di sebelah kiri, dan I2 adalah nilai momen inersia yang sebelah kanan. Sedangkan E adalah modulus elastisitas dari material balok. HA adalah beda tinggi dari tumpuan kiri terhadap tumpuan yang tengah, yang terhadap B, dan HC adalah beda tinggi tumpuan di C terhadap tumpuan yang di tengah. Sedangkan yang dimaksud dengan luasan A1 besar, A1 adalah luasan bidang momen pada balok yang sebelah kiri, yaitu luasan bidang momen akibat beban yang berada di balok sebelah kiri dengan menganggap balok AB ini sebagai balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll. A-nya dianggap sendi, B-nya dianggap roll. Kalau ada beban di atasnya, digambarkan bidang momennya, maka luasan bidang momennya itu notasinya A besar 1. Ya. Sedangkan A2 dengan huruf besar, itu adalah luasan bidang momen untuk balok yang sebelah kanan. Sama dengan tetap menganggap balok di sebelah kanan ini sebagai balok sederhana. Sedangkan A1 kecil, ini adalah titik berat luasan yang balok sebelah kiri dihitung terhadap tumpuan yang kiri. Jadi A1 dihitung jaraknya terhadap kiri.
Kalau A2 kecil, itu titik berat luasan momen di balok yang sebelah kanan, jaraknya dihitung terhadap tumbuhan yang paling dalam. Nah, jika akan diterapkan ke tumbuhan, ke balok jepit-jepit, jika ada balok jepit-jepit, maka balok jepit ini dirubah menjadi balok imajiner A0A. Namun baloknya ini dianggap sangat kaku sehingga nilai momen inersianya dipakai nilai tak terhingga. Panjang baloknya adalah L0. L0 ini sembarang ya. Kemudian yang tengah tetap, jadi tumpuan jepit ini kita ganti menjadi balok imajiner A0A dengan I-nya tak terhingga. Demikian juga untuk tumpuan jepit di sebelah kanan, diganti dengan balok imajiner B0 dengan I-nya, momen inersianya tak terhingga, panjang baloknya sembarang, L0. Dengan demikian, jika ada soal balok jepit-jepit seperti ini, maka kalau akan diselesaikan dengan persamaan 3 momen, balok jepit-jepit ini harus dirubah menjadi balok menerus dengan 4 tumpuan seperti ini. Ada A0, A, B, dan B0. Karena ada 4 tumpuan, sementara persamaan 3 momen itu hanya untuk 3 tumpuan, maka penyelesaiannya kita gunakan persamaan 3 momennya ya hanya untuk 3 tumpuan berturut-turut. Berarti kita gunakan 2 kali. Yang pertama adalah A0AB, ini 3 tumpuan. Berarti menganggap balok yang sebelah kiri itu A0A, balok yang sebelah kanan adalah AB. Jadi L0 ini nanti menjadi L1, yang tak terhingga ini menjadi I1. Sedangkan yang sebelah kanan, AB, ini I-nya menjadi I2, dan panjang AB ini menjadi L2. Demikian juga bidang momen yang timbul. Ya. Kemudian persamaan 3 momen yang berikutnya diterapkan di balok yang berikutnya lagi, yaitu AB, B0. Ya. Maka kalau persamaan 3 momen untuk yang sebelah kanan, AB, B0, maka AB menjadi L1, sedangkan B0 menjadi L2. Jadi ini menjadi kiri, ini menjadi kanan. Demikian juga dan seterusnya ya. Sehingga dengan kita menerapkan masing-masing 3 momen di A0AB dan ABB0, maka nanti akan didapatkan nilai MA dan MB. Karena pada prinsipnya penerapan persamaan 3 momen itu, momen-momen yang ada di ujung ini sudah pasti bisa ketemu nilainya. Jadi yang harus dicari itu adalah momen-momen yang di tengah. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di teorinya. Teori yang di materi persamaan 3 momen. Ini ada beberapa soal. Jadi misalnya seperti ini, ada 3 tumpuan, berarti AB ini nanti jadi balok sebelah kiri, ini jadi balok sebelah kanan. Nah, kalau misalnya ada 4 tumpuan seperti ini A, B, C ini, ya berarti penerapan 3 momennya 2 kali, yaitu A, B, C, dan B, C ini. Jadi prinsipnya sebetulnya kita mencari, kalau pada persamaan 3 momen, pada balok menerus, ini yang dicari itu adalah momen-momen yang di tengah. Kalau momen yang di ujung, itu sudah bisa ketemu dengan nilainya, karena momen di ujung itu kalau tidak ada cantilever, dia pasti nilainya 0. Seperti ini berarti MA 0.
MB 0 ya. Tapi MB dan MC itu tidak 0 nilainya karena di tengah ya. Nah, bagaimana kalau ada balok cantilever misalnya? Nah, ini kebetulan nggak ada balok cantilever ya. Katakanlah misalnya ada soal nanti seperti ini jepit, sendi, roll. Kalau di sini jepit, berarti nanti ini dibuat menjadi balok imajiner. Ya. Jadi ditambahin tumbuhan sendi lagi. Dia akan menjadi balok dengan 4 tumbuhan. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat lagi materi yang satu lagi yang dari Ibu Mulyati. Yang ini kita lihat ada beberapa contoh soal. Ini masih penurunan teorinya ya. Seperti ini misalnya kalau ada soal balok menerus dengan berapa tumbuhan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tumbuhan ya. Maka nanti momen-momen yang perlu dicari itu adalah momen-momen yang di tengah yaitu MB, MC, dan MD. Maksudnya yang perlu dicari itu adalah momen yang belum diketahui nilainya. Tapi jika momen-momen yang di ujung yaitu MA dan ME ini udah pasti udah bisa dihitung. Karena ini seperti balok cantilever. Seperti ini. Jadi kalau ini ada beban P, ada beban merata, berarti momen di A adalah P kali jarak dari sini ke sini. Ditambah Q kali jarak ini ke sini, QL kali titik beratnya, berarti L per 2. Maka nilai momen A ini sudah bisa ketemu nilainya. Ya. Sedangkan yang di sini, ME juga sama, ini udah bisa ketemu nilainya. Perjanjian nilai momennya sama seperti pada bidang momen, yaitu kalau momen positif itu berarti dari sebelah kiri ke atas ini, dari sebelah kanan ke atas ini ya. Kita ambil ini. Jadi kalau perjanjian tandanya sama, kalau positif itu berarti gini, kalau dari kiri, kalau dari kanan seperti ini. Ini positif ya. Jadi kalau ngitung dari sebelah kanan ya positif berarti berlawanan jarum jam. Kalau ngitung dari sebelah kiri positif berarti searah jarum jam. Sebaliknya kalau negatif berarti arahnya ke sini. Kalau dari sebelah kiri, kalau dari sebelah kanan ini adalah momen. Janjiannya sama. Jadi kalau kita menghitung nilai MA ini berarti MA ini sama dengan negatif P, kalau misalnya ini soalnya P ya. Kemudian ini misalnya jaraknya L. Berarti momen di A sama dengan min P kali L. Terus kalau misalnya ini Q, berarti ditambah min Q kali L per 2. Itu adalah nilai momen di A negatif. Ya, karena arahnya ke sini. Kalau ke sini, itu kalau perjanjiannya ini negatif. Sedangkan momen di E, ini juga sama negatif, tapi kita menghitungnya dari sebelah kanan. Berarti ini momen negatif juga, nilainya adalah, kalau misalnya ini bebannya P, terus ini jaraknya juga L, ya, berarti momen di E sama dengan min P kali L, nilainya negatif juga. Ya. Sedangkan momen yang di tengah-tengah, ini yang harus kita cari, yaitu dengan persamaan 3 momen. Kalau ada 3 momen yang kita cari, ada B, C, dan D, maka persamaan 3 momennya diterapkan 3 kali juga. Yaitu pertama adalah untuk A, B, C, ya.
Kemudian yang kedua untuk BCD, yang ketiga adalah CDE. Sesuai dengan penerapan urutannya, ini yang sebelah kiri itu L1, yang sebelah kanan notasinya L2. Ya. Jadi kalau ABC berarti L1-nya adalah panjang AB, L2-nya adalah panjang BC. Ya. Kalau BCD berarti L1-nya adalah yang BC, yang L2-nya adalah yang CD. Nanti kalau diterapkan ke CDE, berarti yang balok CD ini yang L1, yang DE yang L2. Gitu dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat lagi, kalau misalnya ada tumpuan jepit, maka kita buat sebagai balok imajiner. Kita tambahin satu balok lagi, di mana I-nya tak terhingga, panjang baloknya sembarang. Ya. Sehingga kalau seperti ini, maka momen yang harus dicari ada MA, MB, MC, MD. Ada 4 berarti. Sedangkan ME ini udah bisa dihitung dari sini langsung karena ini di ujung. Karena ada 4, maka persamaan 3 momennya juga diterapkan 4 kali. Yang pertama adalah A0AB, kemudian yang kedua adalah ABC, yang ketiga adalah BCD, yang keempat adalah CDE. Ya. Ya. Ini seperti contoh, ini ada 4 tumbuhan, berarti yang harus dicari yang 2 MB sama MC. Ya. Berarti di sini penerapan 3 momennya, yang pertama adalah ABC, berarti ini jadi A1, ini jadi A2. Ya. Nah, karena ini di tengah itu bebannya 2, ada A2 dan ada beban terpusat dan beban merata, ya, maka yang A2-nya ini nanti ada 2, yaitu A2 sama A3 ini dijumlah. Ya. Ini gambarnya dipisah supaya lebih mudah menghitung luasnya. Kalau misalnya kalian mau gabung juga boleh, tapi nanti menghitung luasannya harus dengan integral. Demikian. Ya. Nah, nanti ketika menerapkan 3 momen yang sebelah kanan, BCD, berarti ini jadi notasi yang 1, ini jadi notasi yang 2. Nah, seperti itu ya, saya rasa untuk pengertian rumus 3 momen ini. Ini rumusnya yang ada di Bu Mulyati ini ada yang kurang ya. Nah, mana? Ini kan HCHA-nya ini belum ada nih, ini sebetulnya rumusnya harusnya ditambah 6 kali E, kemudian HA dibagi L1. Ini ya, ini rumusnya kurang penurunannya. Jadi sama seperti yang Ibu buat di sini ya. Ini harusnya ada 2, ada HA sama HC. Saya rasa itu mudah-mudahan dengan penjelasan di YouTube ini, kalian bisa mengerjakan tugas satunya. Ya, baik untuk soal ini. Sebetulnya kuncinya sih udah bisa dihafalkan lewat tugas yang sebelumnya dari mata kuliah analisa struktur 1. Ya. Ini kuncinya nilai MA nanti sama dengan P kali B minus ya nilainya sama dengan P kali B dibagi L kuadrat. Ya. P kali A kali B dibagi L kuadrat, tapi minus. Sedangkan momen di B plus, yaitu P kali B kali A kuadrat dibagi L kuadrat. Ya. Kalau beban merata, momen di A-nya untuk soal yang kedua, tugas yang kedua,
Ini momen di A-nya sama dengan minus 1/12 Q kali L kuadrat. Yang di sebelah kanan sama dengan plus 1/12 kali Q kali L. Ya. Baik, saya rasa itu materi penjelasan di tugas 1. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa mengerjakan tugas 1-nya dengan benar. Ya, baik, ditunggu tugas 1-nya sesuai dengan deadline-nya. Ya, baik, saya akhiri materi kali ini. Terima kasih, semoga jelas. Kalau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat grup WA. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.